Kalau ngotot saja pendiri republik yang lain dengan syarikat Islam itu, selesai nih barang. Hari ini persoalannya adalah kita banyak melahirkan politisi, bukan negarawan. Yang aku pingin sebenarnya gali dari sini, di mana peran kita dalam provinsi ini. Kita anak rakyat, Jokowi bukan siapa-siapa bisa menjadi presiden. Itu bukan elit itu. Itu loh. Kalau soal nanti kau bilang daerah khusus, katakanlah misalnya Aceh, katakanlah misalnya Jogja. Pertanyaanku, mermudar dohalak Batak Karwa, song kala Aceh. Hah? Mermudar dohalak Batak song kala Aceh. TPLP subui ipalau. Aku apa subui ipalau. Sudahlah bos. Segini nyali kita. Segini kok bisa kita ukur nyali orang Batak. Di situ pragmatisnya, di situ keras kepalanya. Yang penting bukan mereka, kami. Kita generasi yang tercerahkan yang harus melakukan itu. Jelas dong Aceh berhak menuntut. Ketika Bung Karno bilang, Republik butuh diplomasi, saudagar Aceh kumpulin, saulawah dibeli. Jogja juga begitu. Ketika Belanda kampanye di dunia internasional bahwa Indonesia sudah tidak ada, 6 jam. Bukan Soeharto. Bukan Soeharto. Jangan manipulasi sejarah. Tapi Sultan yang melakukan itu. Hanya 6 jam. Hanya untuk menyatakan kami masih ada. Batak pernah? Bagus ya Bang Tun Lemigu. Ah? TPL. Aqua Farm itu relokasi dari Purwakarta. Iya nggak, Bung? TPL juga sama. Apalagi lebih konflik yang lebih dalam. HKBP. Sampai hari ini sisa-sisanya masih ada. Tapi pertanyaannya, kondisi subjektif hari ini, RUU ini sudah ada. Ini kemudian tidak boleh menjadi presiden ke depan. Uang rakyat, pembahasan yang dibiayain oleh rakyat, hanya diletakkan di meja laci. Gitu loh. Ini nggak boleh ke depan. Ini presiden buruk dalam hukum ketatanegaraan kita. Kalau tidak, cabut. Jadi makanya gue bilang ini politik. Kalau saja moratorium, pernyataan moratorium SBY itu dituangkan dalam bentuk impres, kepres, kita gugat sejak awal. Ini banci moratoriumnya. 2009 moratorium sampai hari ini berapa lahir daerah otonomi baru, termasuk Kaltara. Ini gue bilang lagi-lagi politik. Ketika kita kampanye duduk-duduk, ketika kita mulai roadshow dan lain-lain, aku nggak tahu apa betul ada kesepakatan-kesepakatan yang dijalankan bahwa di akhir pemerintahan barang ini akan jadi. Tinggal hanya mengatur isi mana gubernur, isi mana nonon. Kita harus hitungnya begini. Dorong barang ini jadi. Dia kan undang-undang. Masa transisi kan 2 tahun. Depdagri akan tunjuk PLT. Setelah itu pilkada. Kan gitu, rakyat. Berarti kita bernegosiasi dengan partai. Banyak masukan yang disampaikan. Unang igudang nih godang nih, unang martori godang nih halak. Nggak apa-apa. Buatku nggak penting. Kekuasaan itu seujung kuku kok. Semua di bawah kolong langit itu ada batasnya. Tapi hutang sejarah harus dituntaskan. Hutang Kusno itu harus kita tagih. Ini provinsi secara hukum sudah pernah berdiri. Terima kasih. Boleh sedikit. Kalau sebenarnya menurutku sih pertanyaan Bung tadi bukan di sini lagi. Jadi kita nggak akan godok lagi. Salah dia, kan koreksi kalau salah. Ya, maksudku bukan koreksi Bang. Karena tema kita kan moratorium dan RUU. Barang ini kan udah jadi RUU. Kalau kita bahas lagi misalnya apa tujuan daerah otonom baru, nah aku pikir kita akan gali potensi di situnya. Nah menjawab yang kecil itu sederhana Bang. Jokowi juga dari dulu kurasa tak paham membangun dari pinggiran itu apa. Tapi ada timnya dulu melalui Budiman Sujatmiko yang gadang undang-undang desa. Yakin nggak pembangunan undang-undang desa itu bermanfaat ke desa? Mana yakin Jokowi? Yakin nggak kita tambah koruptor? Yakin.
Kita mari bertarung, tunjukkan kepala desa yang mana yang melaksanakan dana desa yang seutuhnya. Tapi mari kita lihat, efek itu ada nggak? Ada. Kalau teman-teman misalnya ada orang Simalungun pernah Karanggaul, ada namanya Nagori Sihalpe, itu ke situ dulu dari kapal. Tapi kalau udah sampai ke Nagori itu, udah ada jalan rabat beton. Tapi kalau mau ke Nagori itu, jukir-jukir balik Pak. Kalau teman-teman ada orang Simalungun kenal Kecamatan Raya Kahean, ada namanya Nagori Sorbadolok. Jalan ke situ, luar biasa bertarung nyawa. Tapi kalau sudah sampai di Nagori itu, akan kita jumpai ada parit pasangan dan rabat beton. Nah itu mungkin maksudku tentang apa sih efektivitasnya daerah otonom. Kan gitu. Itu dia. Kalau tak ada dana desa, teman-teman pemuda jangan harap misalnya kepala desa itu bisa membangun desa karena hanya ada alokasi dana desa yang besarannya di bawah 100. Tapi dengan adanya dana desa banyak. Nah begitu juga dengan Provinsi Tapanuli ini. Kalau ada provinsi ini, keyakinanku sederhana, nggak akan sebegitu aja pembangunan di Tapanuli. Itu aja bentuk keyakinanku. Keyakinanku sederhana. Adik-adik yang dibawaku itu akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Nggak perlu lagi orang Tapanuli misalnya kuliah harus cita-citanya ITB, enggak. Akan lahir di situ universitas yang bisa minimal menyamai ITB atau menyamai UGM atau menyamai Oxford dengan potensi yang ada. Nah, jangan lagi tanyakan potensi Tapanuli itu apa, karena banyak yang sudah menginformasikan itu. Kenapa TPL sampai sekarang ini, sampai sekarang tak minggat-minggat karena enak kali di Tapanuli itu kan, sampai bertarung. Udah setahun konferensi pers Lut bilang TPL dan Akuapan harus angkat kaki dari Tapanuli katanya. Tapi sampai sekarang nggak angkat kaki. Berarti kan enak kali. Nah, maksudku itu. Aku juga agak tersinggung dengan Bang Apul ini dibilang lemas-lemas kan. Artinya memang mari sama-sama menggugah. Kalau iya, bangun kekuatan dan rebut. Nggak ada kekuasaan yang dikasih-kasih. Rebut. Jangan mimpi kekuasaan itu dapat dikasih. Udul mau samoda, oke dah, nggak ada. Apalagi bicara kepentingan politik. Kalau kita bicara dengan politisi, bang, tolong ya, oke kita usahakan. Jangan mimpi, nggak akan dipikirkan itu. Oke ini lagi kita perjuangkan, nah setengah-setengah dia. Ini udah jadi katanya, udah selesai. Nah ini memang kerja politik udah. Karena secara administrasi sudah selesai. Terbukti dulu sudah keluar ampresnya dan sekarang sudah di prolegnas, sudah ada RUU-nya. Artinya udah aman administrasi ini. Kerjanya sekarang bangun jaringan, kupikir buat lobby siapa stakeholder yang membidang ini. Udah pasti Komisi 2. Kepentingannya apa? Ya kepentingannya pasti partai. Partai juga kan nggak mau kecolongan. Biru, merah, putih, abu-abu semua ini. Nah, aku pikir di situ. Jadi cerita tentang satu lagi tadi bahwa provinsi akan membatasi puak-puak Batak ini, aku pikir nggak juga. Nggak akan membunuh kekerabatan kita kalau kita beda provinsi dengan orang. Gitu. Karena ada juga orang Tapanuli sampai lahir dia sampai meninggal enggak penduduk provinsi atau enggak penduduk Tapanuli Utara gitu. Mulai lahir dia tapi orang Batak. Sampai meninggal kan. Enggak penduduk di situ. Tapi kekerabatan itu tidak akan terputus. Nah, mungkin itu menambahi sedikit. Tapi keyakinanku sih masih sederhana. Kalau tambah daerah otonom, tambahlah pembangunan di situ. Dalam segi sektor. Terlepas raja-raja baru, koruptor. Nah itu tugas kita.
dan selesaikan. Mungkin demikian, terima kasih. Oke, mungkin udah dijawab Bang Amrin ya. Atau mungkin masih ada Bang? Abang? Oh, pas ya Bang. Ah, Kita ini sebenarnya harus bagi peran. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Ini tahapan yang sangat kritikal. Kenapa aku bilang kritikal? Dalam RUU Provinsi Tapanuli tahun 2008 itu ada 7 kabupaten kota. Tapanuli Utara, Samosir, Humbahas, Tobasa, Tapteng, Sibolga, Nias Selatan. Nias Selatan hari ini sudah menarik dukungan. Berarti tinggal 6. Ini harus kita jaga. Jangan sampai di akhir 2 mencabut dukungan. Selesai ini barang. Makanya aku bilang, barang ini sudah jadi. Hanya ketok. Pertanyaan, masalahnya adalah bagaimana tingkat partisipasi rakyat dalam proses penentuan demokrasi ini? Yang kau bilang Dalian Natul. Sebelum orang mengenal demokrasi, kita sudah mengenal Dalian Natul. Jauh sebelum demokrasi. Sebelum Andi Arief itu menggali-gali Galunggung, Sokrates sudah menyatakan, ini Atlantik, negeri yang hilang.